Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Apa kabar ya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya, dan apapun yang menjadi hajat teman-teman semua, insya Allah Allah ijabah, amin. Dan ini kegiatan saya setelah azan subuh atau sholat subuh tadi ya teman-teman. Jadi ini saya mau lanjut masak untuk bikin bekal suami dan buat makan kami seharian. Jadi ini saya mau ngabisin sisa tahu yang kemarin. Kalau teman-teman ngelihat waktu saya lagi ngebersihin kulkas, ini ada tahu. Cuman segelintir aja. Jadi waktu itu beli tahu itu 1 bungkus dan kalau nggak salah isinya berapa ya? 7 apa 8, pokoknya lebih dari 5 gitu ya. Nah itu saya bagi 2 gitu untuk masaknya, karena kita kan cuma makan berdua aja. Terus biasanya tahu itu tuh kayak buat campuran masak gitu ya teman-teman. Jadi ini saya mau bikin balado telur dicampur tahu gitu, jadi biar banyak. Dan lanjut ya teman-teman, kalau untuk bumbunya sih saya cuma pakai bumbu yang sederhana aja. Balado apalagi ya kalau nggak tomat, terus juga bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting gitu ya. Nah untuk bumbunya ini saya pakai chopper aja biar cepet gitu. Dan alhamdulillah kalau subuh-subuh kan saya pikir untuk agak berisik dikit nggak apa-apa kali ya, karena kan suara chopper itu biasanya menembus dinding-dinding tetangga. Jadi nggak apa-apa, saya pikir kalau udah subuh kan udah mulai pada berkegiatan biasanya, nyiapin bekal suami, nyiapin bekal anak, sama seperti saya gitu ya berkegiatan. Jadi nggak terlalu ragu-ragu gitu ya kalau mau bersuara yang agak kenceng gitu. Nah udah untuk selesai bumbunya udah selesai dihalusin. Lanjut ini untuk tahunya mau saya potong lagi, biasa kamuflase biar kelihatan banyak, walaupun sebenarnya isinya ya segitu-segitu aja gitu ya teman-teman. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua di video yang kemarin, di video sebelum ini. Teman-teman udah mau ngasih masukan, terus juga nge-support, juga ngedoain lewat kolom komentarnya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jadi saya juga lagi memikirkan untuk caranya gimana untuk tetap bisa jualan yang dititipin gitu. Jadi sebelumnya tuh saya juga udah sempat hubungin kakak saya mau nitipin dagangan di tempat kakak saya. Alhamdulillah kakak saya juga jualan gitu ya teman-teman. Nah saya juga kepikiran mau nitipin di tempat kakak. Tapi sebelumnya kemarin tuh untuk roti yang sempat nggak jadi kejual itu saya jadikan tester. Jadi testernya itu kira-kira roti itu tuh mau bisa bertahan berapa lama gitu ya kalau didiemin gitu. Nah kemarin saya nyisain perhitungan saya untuk sampai hari Jumat gitu, kira-kira masih tahan apa enggak. Jadi roti itu kan saya bikinnya di hari Senin ya teman-teman. Jadi saya memperkirakan kira-kira bertahan sampai 4 hari atau enggak. Jadi di hari kedua alhamdulillah masih aman. Hari ketiga juga alhamdulillah rasanya masih aman, gak ada perubahan sama sekali. Hari keempat pun juga alhamdulillah di hari Jumat itu saya coba makan, alhamdulillah untuk tekstur sama sekali gak berubah, masih tetap lembut, terus rasanya juga masih enak, nggak ada rasa tengik atau nggak ada jamur sekalipun gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi rotinya itu alhamdulillah itu insya Allah bertahan sampai 4 hari maksimal 5 hari gitu. Jadi lagi dipikirkan, yang pertama kali sih udah pasti insya Allah akan nitipnya di tempat kakak saya. Terus yang selanjutnya insya Allah saya akan coba cari-cari tempat lain untuk bisa berjualan. Terus juga kemarin sempat dikabarin sama teman kalau di kantor itu masih ada beberapa yang jualan juga, tapi sistemnya PO kayak gitu ya teman-teman. Makanya saya juga lagi cari ide kira-kira jualan apa yang bisa PO gitu. Kemarin sih sempat cari kemarin sempat cari-cari resep untuk bikin bento gitu ya, karena kan sekarang trennya yang kata ibu saya itu lagi bikin bento yang harga 10 ribuan gitu. Makanya saya lagi mau cari
kira-kira resepnya yang bisa dihargain 10.000 tuh triknya seperti apa gitu. Karena kan kalau harga ayam aja udah sekilonya 33.000 gitu ya. Gimana caranya untuk bisa dijual tuh harganya ekonomis gitu, makanya pasti ada triknya. Itu saya lagi cari-cari gitu. Pokoknya semangat ya buat kita semua pejuang rupiah, entah itu caranya dari mana, bekerja kantoran atau konten kreator atau juga yang berjualan gitu ya teman-teman. Semoga Allah lapangkan rezeki kita, semoga Allah lancarkan segala urusan kita, amin. Dan kembali ke video tadi, sambil nunggu si bumbu balado ini tuh tanek, tadi saya sambil bersih-bersih alat-alat dapurnya yang tadi dipakai. Jadinya alat-alat dapur, alat-alat masaknya. Jadi nanti itu ketika masakannya udah matang, dapurnya juga udah beres gitu. Menurut saya sih gitu. Karena saya biasanya nyambi-nyambi kayak gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu numpuk nantinya. Karena sink saya tuh kan kecil banget. Jadi kalau sampai kebanyakan perabot tuh bingung gitu mau nyucinya. Nah terus tadi untuk tahunya juga tadi saya goreng selewatan gitu aja, sama dengan telurnya juga kayak gitu. Alhamdulillah untuk baladonya udah beres, udah mateng. Terus tadi suami juga udah berangkat kerja, untuk bekalnya tadi juga udah dibawain. Nah ini lanjut saya mau ngebersihin dapur. Insya Allah sih saya rutin ya teman-teman kalau untuk membersihin dapur, karena kan dipakainya setiap hari, terus pasti ada cipratan minyak, bumbu segala macam. Apalagi dapur saya ini kan tuh dapur darurat, dapur sementara yang akhirnya jadi semenahun. Jadi itu belum ada pakai keramik sama sekali ya teman-teman, masih pakai stiker kayak gini. Jadi pasti maintenance-nya tuh lebih harus lebih rutin gitu ya teman-teman. Untuk yang dapurnya yang pakai keramik aja harus rajin dibersihin, apalagi untuk yang dapurnya kayak saya ini yang semuanya masih serba tempelan. Jadi kalau nggak buru-buru dibersihin, takutnya stiker tuh cepet rusak kayak gitu ya teman-teman. Apalagi kalau minyak-minyak yang nempel-nempel kayak gitu tuh, itu bakalan sulit dibersihin kalau untuk stiker-stiker kayak gini ya teman-teman. Dan ketika teman-teman lagi nonton video saya ini, teman-teman lagi ngapain? Lagi masak kah? Atau lagi berkegiatan yang lain? Kalau lagi masak, masak apa? Samakah masakan kita hari ini? Siapa tahu aja sama ya kalau sama-sama balado tos. Atau kalau ada yang lagi bingung mau masak apa, mungkin salah satu ide bisa buat bikin balado juga. Ya pokoknya apapun itu ya teman-teman, insya Allah keluarga kita, anak, suami yang dimasakin tuh seneng ya dengan masakan kita. Alhamdulillah insya Allah kayak gitu ya. Dan lanjut ya teman-teman, untuk dapurnya ini udah dilap-lapin semua. Saya mau lanjut ngebersihin lantainya. Jadi ini stepnya nggak ketuker kayak kemarin ya. Ketika lantainya udah bersih baru deh ngebersihin bagian atasnya. Nah ini lanjut ya, saya mau nyapu-nyapu untuk seluruh ruangan. Karena habis ini saya mau lanjut ngepel. Dan oh ya teman-teman, saya juga mau karena kan sekarang saya juga udah satu aktivitas tuh udah nggak ada ya teman-teman, yaitu bikin dagangan. Dan saya juga pengen tetap masih produktif gitu ya teman-teman, jadi nggak cuman kelimpru glolar kayak cucian kotor. Jadinya saya insya Allah untuk bikin kontennya itu akan lebih sering, terus uploadnya itu insya Allah seminggu 2 kali, yang tadinya seminggu cuma sekali ya teman-teman. Jadi saya mohon bantuan ya teman-teman semua. Insya Allah teman-teman masih mau meluangkan waktunya tambah 1 hari lagi dalam 1 minggu, yaitu insya Allah akan tayangnya tuh di setiap hari Senin dan hari Kamis gitu ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman masih mau meluangkan waktunya dan juga mau meluangkan kuotanya untuk meramaikan channel YouTube saya, mau nonton video saya. Pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman sebelumnya atas segala supportnya. Dan lanjut untuk videonya, untuk urusan sapu menyapunya udah beres. Lanjut deh, saya mau ngepel gitu ya. Dan kalau ngelihat halaman ini tuh, dulu kan saya sebelum dipagar ya teman-teman, itu punya tanaman cabai tuh subur banget. Terus kemarin juga sempat setelah dipagar itu sempat nanam-nanam juga, tapi nggak sesubur dulu. Jadi sekarang saya tuh udah hopeless, kayak udah patah semangat, patah arang untuk nanam-nanam lagi untuk tanaman sayuran gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah, ini sekarang saya cuman tanaman hias aja. Ini juga dari bapak ya, waktu
kalau nginep di rumah Bapak tuh suka dibawain tanaman-tanaman kayak gini, jadi ya udah tinggal tanaman ini aja yang ada di halaman depan. Sama itu doang tuh, sama daun pandan gitu ya, pohon pandan, dan itu alhamdulillah tuh dia walaupun nggak terlalu diapa-apain tumbuh subur, justru malah banyak cabangnya, beranak pinak gitu istilahnya ya teman-teman. Ya alhamdulillah ya. Sebenarnya sih kepengen kayak dulu bisa nanam cabe karena bisa lebih hemat gitu ya kalau mau kalau mau nyambel, kalau mau masak-masak, jadi tinggal ngambil aja di halaman gitu ya. Tapi sayangnya ya itu mungkin karena sinar mataharinya tuh udah nggak bisa memancarkan langsung ke halaman gitu ya teman-teman, ke halang sama tembok. Sebenarnya sih pengen banget, tapi ya udah itu karena ditambah juga sama ini banyak hamanya gitu loh teman-teman, kutu putih itu yang bikin mati tanaman saya gitu. Dan jujur aja di menit ini saya juga udah bingung mau ngebahas apa karena udah kehabisan topik pembicaraan, dan saya juga mau nggak mau ngomong yang diulang-ulang terus, apalagi kayaknya untuk masalah dagangan juga udah terakhir aja di video ini saya bahas. Saya juga udah mau move on gitu ya teman-teman, saya nggak mau stuck di satu kondisi yang kayak gini, rasanya udah cukup gitu ya, bersedih secukupnya. Lanjut, kita harus melanjutkan kehidupan kita kehidupan saya juga terutama ya teman-teman. Jadi kayak udahlah ya, kita maju aja, kita melangkah. Dan di satu rumah itu kan juga nggak akan cuman ada satu pintu, nggak akan cuman ada satu jendela. Jadi saya juga yakin bahwa di kehidupan saya ini Allah juga udah nyiapin bermacam-macam pintu, berbagai macam pintu untuk pintu rezekinya, dan saya yakin pasti akan ada rezeki lain lewat pintu-pintu yang lain gitu ya teman-teman. Dan oke ya teman-teman, sekian dulu aja deh videonya, daripada ngomong tambah ngalor ngidul. Insya Allah kita bisa lebih baik di kehidupan selanjutnya ya teman-teman. Dan pokoknya saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel YouTube saya. Dan mohon maaf juga ya teman-teman jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.